ajakku menangis. Waalaikumsalam. Ini benar ya Kak, tempat layanan konseling yang saya hubungi kemarin yang katanya janjian jam 7 malam. Oh benar Dila ya? Iya. Oh silakan masuk Dila. Kasih. Silakan duduk Dila. Baik Kak, terima kasih. Saya tinggal sebentar ya. Iya. Ini Dila diminum ya Wah, minumannya. terima kasih Kak. Kakak Iya. repot-repot sekali. Wah santai aja Dila. Oke, gimana perjalanannya Dila? Alhamdulillah lancar Kak. Wah, alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu alamat Dila di mana? Saya tinggal di Pinrang Kak. Oh, di Pindrang. Wah, lumayan jauh ya dari Pare ke Pindrang. Dila bisa dibuka maskernya? Maaf Kak, nggak bisa soalnya agak flu. Oh, flu. Oke, senyuman Dila aja ya kalau lagi sakit. Jadi, kalau boleh tahu ya, Dila dapat informasi layanan konseling kakak dari mana? Kebetulan dari teman saya sih Kak. Saya dikasih tahu sama teman saya, soalnya saya cari-cari layanan konseling untuk masalah saya. Nah, teman saya itu memberikan nomor kakak ke saya. Oh, gitu ya. Baiklah, sebelum kita melakukan proses konseling, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, nama saya Hasmiani, konselor di sini, dan alhamdulillah konseling ini sudah terbuka kurang lebih 1 tahun ya. Sampai di sini, Dila paham? Iya Kak, paham. Dila pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah sih Kak. Ini untuk yang pertama kalinya, jadinya agak kurang tahu sih apa itu konseling. Oh. Bisa dijelaskan sedikit Kak? Oh, jadi saya jelasin ya sedikit. Jadi layanan konseling itu adalah pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor untuk klien untuk mengatasi masalahnya. Jadi sampai di sini Dila paham? Paham Kak. Oke. Jadi saya harap ya dalam proses konseling ini kita tuh saling terbuka. Sempat Dila bilang Dila ragu-ragu mengeluarkan masalahnya karena takut rahasianya dibongkar atau apa. Tenang saja Dila, karena saya sebagai konselor bertanggung jawab untuk menjaga rahasia dari klien. Sampai di sini paham Dila? Iya Kak. Oh iya. Apa tidak apa-apa saya panggil dengan sebutan kakak? Oh, nggak apa-apa Dila, santai aja, senyaman Dila aja ya. Iya. Baiklah, ini ada kuesioner yang Dila bisa isi ya sesuai dengan masalah Dila saat ini. Mari Dila. Baik Kak, ini sudah selesai. Oh, terima kasih ya Dila. Sama. Oke, jadi saya sudah membaca ya permasalahan dari Dila. Kalau boleh tahu ya, apa sih yang membuat Dila berpikiran bahwa Dila itu butuh konseling untuk saat ini? Jadi gini loh Kak, saya akhir-akhir ini kurang bersemangat dalam menjalani hari-hari saya. Saya kurang
nafsu makan, selalu mengurung diri di kamar, dan pokoknya malas deh untuk beraktivitas. Jadi saya itu berpikiran untuk pergi untuk konseling untuk menyelesaikan masalah saya ini. Oh, baiklah. Kalau boleh tahu apa yang membuat Dila seperti itu? Jadi tuh kemarin saya menjalani hubungan toksik yang relationship bersama pacar saya, dan 2 minggu kemarin saya mengakhiri hubungan saya dengannya dikarenakan saya sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat-sifatnya yang kurang baik itu. Oh, jadi Dila bilang tadi Dila baru saja ya mengakhiri hubungan yang menurut Dila itu toksik ya sama seseorang, dan hal itu yang membuat Dila malas untuk makan, selalu mengurung diri di kamar dan lain-lain. Apakah benar Dila? Iya Kak, benar. Oke, jadi apakah di dalam hubungan Dila bersama orang tersebut Dila bahagia? Kalau bisa dibilang sih adalah ya bahagia sih Kak pastinya, tapi saya rasa kebahagiaan itu lebih banyak kebahagiaan atau kesedihan itu lebih banyak kesedihan sih. Ketika bersamanya dia selalu overthinking setiap hari, saya selalu sakit hati dengan perkataan yang kasar kepada saya. Oh, seperti itu ya. Kalau boleh tahu ya, apa yang membuat orang itu spesial di kehidupan Dila? Dulu tuh saya pikir hanya dia yang dapat mengerti dan memahami diri saya. Dia terkadang mensupport saya Kak, tapi di sisi lain dia juga yang menghancurkan mental saya. Padahal dia tahu bagaimana mental saya saat ini. Di satu titik kekecewaan saya Kak, dia mengetahui keadaan saya tapi malah dia yang menghancurkannya. Toksik kan Kak? Oke, baiklah, saya mengerti. Tidak mudah ya berada di posisi Dila saat ini. Siapa sih yang gak sakit hati ketika pasangan kita begitu ya? Pasti ketika kita menjalankan suatu hubungan, pasti kita berharap kalau hubungan kita itu bisa membuat kita bahagia, tapi kita pasti sedih ketika malah sebaliknya. Mungkin begitu Dila? Iya Kak. Kalau boleh tahu, Dila itu menjalankan hubungan bersama mantan pacarnya sudah berapa lama kalau boleh tahu? Sudah 8 bulan saja Kak, belum cukup 1 tahun. Oke, lumayan lama juga ya. Jadi kita sebagai manusia biasa, jadi sakit hati itu sangat wajar kita rasakan ya. Tapi ini adalah hal yang sudah Allah rencanakan untuk Dila. Kita di sisi lain juga kita tuh bersyukur karena Allah itu memperlihatkan sisi buruk orang tersebut sebelum dia menjadi suami Dila. Siapa sih ya, pasti Dila juga berharap Dila ingin memberikan anak-anak Dila calon ayah yang baik untuk kedepannya, bukan begitu Dila? Iya Kak, saya tidak mau memiliki suami yang sifatnya terlalu kasar kepada saya, apalagi kepada anak saya nantinya. Nah, itulah mengapa Allah patahkan hati Dila sekarang agar kamu dijauhi orang-orang yang tidak baik untuk masa depan kamu. Tapi Kak, saya selalu gelisah, selalu memikirkan dia di setiap hari. Selalu menangis Kak, sampai nyesek hati aku. Sakit banget hati saya Kak, saya mengetahui kalau dia tidak baik Kak. Tapi di sisi lain saya juga butuh tempat curhat di setiap hari-hari saya. Oke Dila, saya mengerti ya, meskipun saya tidak mengerti 100% tentang keadaan Dila. Tapi saya tahu kamu butuh tempat cerita untuk masalah kamu, seperti yang kamu pernah rasakan sama mantan-mantan kamu, pasti kamu juga sering cerita-cerita. Bukan begitu? Iya Kak, betul banget.
Nah, jadi setelah saya mendengar permasalahan ya dari Dila, saya akan melakukan salah satu treatment, di mana treatment ini berfokus pada terapi sholat. Oke, seperti yang Dila katakan tadi, bahwa Dila itu butuh tempat cerita untuk mengungkapkan apa-apa yang Dila rasakan saat ini. Dila percaya ya bahwa semua yang terjadi saat ini adalah ujian dari Allah agar Dila bisa menjadi lebih baik lagi. Iya dong Kak, saya percaya itu semua. Nah, untuk masalah ini, Dila bisa melatih diri untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dengan sholat, karena sholat adalah cara yang paling efektif untuk menenangkan hati manusia. Di dalam sholat lah kita bisa bercerita puas-puas, curhat, mengadu sama Tuhan, senang ataupun sedih. Nah, terkadang Allah itu memberikan ujian kepada hambanya agar hambanya selalu mengingat Allah. Baik Kak, tapi apa ya Kak? Emangnya bisa ya mengadu atau ketika depresi hanya gara-gara putus cinta atau masalah lain bisa mengadu kepada Allah? Apakah itu tidak terlalu berlebihan ya? Enggak Dila, itu bisa banget. Jadi ketika Dila merasa bahwa Dila mulai depresi sampai tidak mau makan dan selalu mengurung diri di kamar, Dila bisa sholat ya. Misalnya Dila bangun tengah malam nih untuk sholat tahajud, dan Dila mengungkapkan semua apa-apa unek-unek yang Dila rasakan pada saat itu. Jadi mungkin Dila bisa rasakan sendiri, hati Dila sudah bisa merasa lebih lega ketika sudah sholat. Baik Kak, kalau begitu saya akan mencobanya di rumah ya Kak. Baik Dila, jadi Dila coba aja dulu ya, semoga ini bisa membantu Dila dalam mengatasi masalah Dila saat ini. Dan di dalam kehidupan Dila harus mempercayai bahwa semua yang terjadi adalah sebuah takdir yang Tuhan berikan kepada Dila, dan Tuhan akan tidak memberikan ujian kepada Dila kalau Dila itu tidak mampu. Jadi mengapa Allah turunkan ujian kepada Dila? Karena Allah tahu bahwa Dila itu kuat. Baik Kak, lantas bagaimana ketika saya sulit untuk melupakan perilaku mantan saya? Kalau soal melupakan ya Dila, kita tuh tidak bisa melupakan hal-hal yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Yang bisa kita lakukan adalah mengikhlaskan dan memaafkan orang tersebut. Benar juga ya Kak yang Kakak katakan, Allah mungkin persiapkan jodoh untuk saya untuk yang jauh lebih baik. Jadi Allah baik ya Kak. Nah, betul banget Dila. Jadi menurut Dila, kesimpulan dari pembahasan Dila saat ini apa? Jadi kesimpulan saya itu, saya perlu melibatkan Allah dalam kehidupan saya. Selalu percaya bahwa ketika kita dalam masalah, Allah akan selalu ada di samping kita, dan yakin bahwa kita kuat dan sanggup. Dan ketika kita mulai mengalami depresi, saya bisa mengatasinya dengan sholat dan selalu mengingat Allah, mengadu kepadanya. Itulah yang membuat kita lebih lega daripada membicarakannya dengan orang lain sih. Oke, alhamdulillah Dila sekarang sudah bersikap sangat dewasa ya untuk seumuran saat ini. Senang rasanya Dila lebih bersemangat lagi ya. Sebelumnya terima kasih ya Kak. Andaikan saya tidak kesini, pasti saya masih di kamar mengurung diri sih. Sama-sama Dila, semoga kedepannya Dila lebih baik lagi. Dan mungkin kita cukupkan ya konseling pada malam ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.